شهر رمضان شهر الأمة. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر الجماعة. الحمد لله حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله على كل حال والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المتقين الصائمين وعلى آله وجنوده وأنصاره إلى يوم الدين. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Sidang salat duha Masjid Baitul Adli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segenap pimpinan DKM yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kita sangat bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat terbaik sepanjang Allah ciptakan manusia di muka bumi ini. Belum pernah ada umat yang bau mulutnya itu diganjar surga. Bapak-bapak pasti sekarang bau mulut. Nabi berjanji dan bersumpah dengan jiwanya, fawalladzi nafsi biyadi, demi nyawaku yang berada di genggaman Allah, kata Nabi, la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Bau mulutnya orang yang berpuasa lebih Allah cintai dari minyak misik di akhirat. Senada dengan itu, nanti di akhirat itu ada babul jannah yusamma rayyan, pintu surga namanya Rayyan. La yadkhulu illa shaim, tidak dimasuki pintu tersebut kecuali orang yang berpuasa. Pertanyaan kita, barcode-nya mana biar bisa masuk? Barcode-nya adalah mulutmu yang bau itu akan menjadi minyak misik 70 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Karena meninggalkan makan dan minum karena Allah. Begitu nanti di depan babul Rayyan kita disuruh mangap, mangap, bisik masuk surga, mangap, bisik masuk surga, mangap, bawa orek, bawa pecel, gak usah masuk surga. Berarti dia buka tengah-tengah dengan bolong. Sebab ini mulut ini baunya bukan main. 12 jam belum enzim-enzim yang di dalam, dia keluar buatnya. Maka sebagian ulama mengatakan bila kau ketemu customer, ketemu orang yang berhadapan dan menjadi fitnah bau mulutmu, dibolehkan sekedar menghilangkan. Makruh hukum berkumur waktu zuhur dan asar. Haram berkumur 3 kali, dibuangnya 2 kali. Yang satu kemana tuh? Itu haram. Kalau baru berkumur hanya makruh saja. Ini umat dihargai begitu mulutnya. Belum pernah sepanjang saya ngaji 20 tahun, belum pernah saya lihat penghargaan mulut orang yang berpuasa, baunya bukan main. Coba cek nanti bapak-bapak di rumah sama istrinya, mah mau nyium bau surga nggak? Coba cek. Ya, kali mama nggak masuk surga, ini ada bau surga nih di dunia. La khuluqu famis shaim. Satu. Yang kedua, orang puasa diemnya aja tasbih. Belum pernah lagi nih terjadi kepada umat terdahulu diemnya. Tadi saya masuk masjid sini, masya Allah, alhamdulillah Pak, selama bulan puasa berkeliling ke masjid TNI Panglima Sudirman, ke teman-teman di perkantoran. Kalau bulan Ramadan setengah 12 semuanya sudah masuk masjid, separuh masjid penuh, tidur, rebahan semuanya. Tidak apa-apa, Anda lagi tasbih, diamnya lagi tasbih, karena Anda nggak ngomongin orang. Karena Anda barangkali Anda tidak berzikir, Ustaz saya nggak berzikir, itu bau mulut yang berzikir. Allah, kamu lagi menjalankan ketaatan. Ini umat terbaik, ya Allah. Diamnya aja tasbih, apalagi baca Quran. Di dalam kitab At-Tibyan, ya, kitab At-Tibyan punyanya Nawawi, beliau menitipkan satu hadis yang man yaqra'ul Quran mahirun, siapa orang membaca Quran secara mahir,
maka ma'asafaratil kiramil bararah, di atas kepalanya ada malaikat al-karamil bararah. Itu di dalam hadis yang sahih. Dalam riwayat yang lain, dalam lanjutan hadis tersebut adalah man yaqra'ul Quran, siapa orang membaca Quran, fa huwa yata'ta. Yata'ta itu sulit bacanya gitu, lidahnya keluh, repot bacanya. Mungkin dulu mudanya nggak pernah ngaji Quran, begitu ketemu udah usia tua repot. Saya pernah mendapati, Allahu Akbar, memang manusia ya, lidah susah Pak. Nyebut yuwas wisu nggak kenapa-kenapa. Yuwas wisu yusau siwu, yuwas wisu siwu susah. Apalagi disuruh pakai shad, pakai ta, pakai dad, makharijul huruf. Dan kita nih di Indonesia dialektikanya masya Allah. Teman-teman Sunda biasanya susah nyebut huruf za. Teman-teman di Jawa biasanya susah nyebut huruf ain, bisa dibaca ngah. Saya mendapati murid-murid saya yang dari berbagai macam daerah, masya Allah. Ada nyebut za, ijajul jilatilan gujil jala. Enak banget, tebel banget tuh tujimnya. Tapi tidak apa-apa, tetap aja kiamat datang walaupun dibacanya ijajul jilatil, itu kan tentang kiamat. Tetap aja kiamat datang nanti. Jadi orang yang baca Qurannya kayak begitu, kata Nabi, falahu ajrani, dapat 2 pahala. 1, dia mencoba untuk membaca kalamullah, untuk curhat sama Allah, bercakap-cakap dengan Allah. Yang kedua, dia memerangi kebodohannya. Ada teman saya persis, pesantren tahun 96, dia asma parah Pak. Asma parah, saya aja mendapati obatnya itu mesti nempel terus. Benar-benar bukan sekedar teman, karena rumahnya juga berdekatan. Nah kami kalau di pesantren selalu dibilang sama Pak Haji, orang tuanya, tolong jagain si istikhari, dia asmanya ya insya Allah Pak Haji. Kalau lagi upacara suka asmanya kambuh. Bapak-bapak tahu sembuhnya apa? Setiap subuh disuruh kiai saya baca Quran. Setiap subuh, total nggak perlu berapa tahun. Kelas 2 Sarawiyah tahun 97 udah dilempar itu obat asmanya. Bahkan jadi pemain bola kiriman dari pesantren. Teman saya itu, masya Allah. Ya, jadi antum yang membaca Qurannya secara benar-benar, maka itu syifa alinnas, akan menjadi obat bagi manusia. Ada orang yang matanya nggak enak, banyak baca Quran, insya Allah. Bahkan membaca Al-Quran itu saya kira menguatkan rezeki, mengawetkan rezeki kita. Coba istrinya minta duit besok, Pak, duit Pak, baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, duit Pak, wa minal ladzina, pasti gak jadi mengganggu. Istrinya pergi, shadaqallahu wa bagus, istrinya tahu ya. Tahu orang kalau baca Quran gak boleh diganggu. Jadi kadang-kadang sama Quran la ilaha illallah. Berita Facebook kita hafal, berita Instagram kita hatam, yang viral kita hatam, berita akhirat kita gak hatam. Kita mau kemana habis dunia gak ada yang tahu. Habis kita dikafanin mau kemana, Quran udah ngasih tahu. Makanya orang kalau mengerti Quran fine-fine saja itu. Bukan sesuatu, agama ini bukan kecaman. Kita tuh beragama bukan ditakut-takutin sama Tuhan kita. Bayangkan pelacur masuk surga, pembunuh masuk surga. Apalagi sekedar bapak-bapak, amin ya rabbal alamin. Kita tidak membunuh, kita tidak melacur, kita tidak mabuk. Jadi agama ini basyiran wa nadhiran. Nah, jadi kalau kita membaca Quran nikmat, karena kita sedang bercakap-cakap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada satu ketika, barangkali pernah terjadi pengulangan, saya bermateri ini tapi hanya untuk mengulang tentang agama ini nggak boleh ekstrim gitu. Mu'az bin Jabal persis ngimamin sholat duha begini, persis baca 200 ayat Al-Imran. Cek Al-Imran berapa ayat? 200 ayat. Mu'az bin Jabal ngimamin orang baca 200 ayat. Wa annal badui, orang badui sampai nafaqat ala ba'irah, dia kehilangan ontanya gara-gara Mu'az bin Jabal. Jadi mau sholat ditaruh ontanya, kemudian dia sholat dengan Mu'az bin Jabal 200 ayat.
Begitu balik ontanya hilang, ngadu ini Badui sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ikut berjamaah dengan Muaz, onta saya hilang. Kata Rasulullah, saya Rasul, ngapain ngurusin onta kamu? Bukan soal itu, Muaz lama banget jadi imam. Dipanggil, mana Muaz? Bawa kemari. Tiba Muaz dipanggil, sampai ngadu ya? Iya, kemana? Ke pusat. Oh langsung pusat. Jangan langsung pusat. Dipanggil, sini Muaz, anta fatana fiddin. Kamu itu bikin fitnah terhadap agama ini. Saya diutus bukan buat beratin orang bijaksana. Sholat sedang-sedang saja. Kata Rasulullah, kamu bikin fitnah. Ngapain sholat zuhur kamu 200 ayat? Tuh onta itu hilang karena kamu. Makanya bukan sombong bapak-bapak. Tadi barusan saya mainnya kuliah saja lah. Bukan berarti saya nggak bisa baca 200 ayat, bukan. Saya takut mobil bapak-bapak itu. Ini fitnah. Sudah mobil bapak-bapak hilang, kredibilitas saya di sini juga hilang kan kelamaan sedikit dikurangin 2 lembar lumayan. Hadirin dirahmati Allah, agama ini nggak ekstrim. Ada seorang sahabat puasa sampai terus kering Pak, sampai sahih kalau bahasa Arabnya dalam kitab Bulughul Maram. Itu sahih, ditanya, apa yang terjadi sama dirimu? Aku Muhammad, lihat Muhammad, jamil, indah. Aku adalah Islam. Aku ganteng, aku indah, aku cakep. Karena memang begitu. Perintah Allah dalam Al-Quran apa? Kalau datang ke masjid pakai yang bagus. Ini orang lusuh, krempeng, ceking, ditanya. Senang. Apa yang terjadi? Apa katanya? Dengan bangganya, saya puasa sepanjang tahun ya Rasulullah. Apa katanya? Lakinnani ana asumu wa aftiru. Lihat saya, kata Nabi. Lihat saya. Saya Nabi tapi saya berbuka, saya makan selayaknya saya dengan kalian. Maka jangan begitu beragama. Akhirnya orang tersebut diomelin, puasa sepanjang tahun diomelin. Makanya kalau melihat di sini sebagian ulama agak tidak sependapat dengan puasa tapak geni mereka yang tirakat. Teman-teman yang tirakat, bahkan saya pernah ikut itu tirakat, masya Allah, puasa muti 3 hari 3 malam. Subhanallah. Untuk apa? Sebetulnya memutih itu memutihkan jasad dan ruh dari segala hawa nafsu. Tapi ternyata ini kan tirakat-tirakat para wali. Gak sanggup kita. Masya Allah. Hadir dirahmati Allah. Ibadah puasa adalah ibadah yang dahsyat. Apalagi nanti kita ketemu insya Allah malam Lailatul Qadar. Insya Allah. Nah, nanti ada malam 21. Jaga, kata Nabi. Taharu Lailatul Qadar. Cari-cari. Disuruh cari-cari malam Lailatul Qadar. Kapan? Kira-kira kata Nabi 10 malam yang terakhir. Tepat malam ini berkesempatan dengan Indonesia melawan Masya Allah. Bukan. Nanti kita akan buka puasa bersama insya Allah di sini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, umat ini dijadikan umat yang terbaik karena belum pernah ada orang makan sahur itu berkah, belum pernah. Hanya umat Nabi Muhammad. Bukan cuma makan sahur, rating televisi, share televisi. Alhamdulillah berkesempatan saya dapat kontrak 3 tahun di Trans TV bareng dengan Ustaz Maulana. Tadi pagi baru taping. Saya sempat tanya, Bang, sama teman-teman, kalau di TV itu share paling tinggi Ramadan 2, bukan sahur. Belum pernah ada share TV jam 3 malam ratingnya tinggi banget. Hanya di bulan Ramadan. Subhanallah. Coba-coba taruh iklan di waktu sahur sama di waktu berbuka. Dan azan berbuka sangat menjadi primadona. Belum pernah kita nungguin azan, Mas. Baru waktu maghrib Trans TV, Trans 7, RCTI, cari yang paling cepat. Musola juga ayo main cepet-cepetan, Masya Allah. Belum pernah makan sahur, makanya kata Nabi tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Masih ada 10 hari yang menganggap remeh sahur berarti menganggap remeh Nabi. Nabi yang ngomong berkah. Jadi bilang sama anakmu, kalau dia bilang aku masih kenyang Pak, aku lapar, aku akan kuat puasa. Bukan soal kuat puasanya deh, berkahnya. Walau luqmata ini, walau syurbata ini, walaupun cuma 2 suap, walaupun cuma 2 kurma kata Nabi, walaupun cuma 2 teguk,
Bukan sombong, saya 3 kurma sesuai anjuran Nabi, 1 gelas saya sanggup 3 kali ceramah sampai nanti maghrib insya Allah dengan di lantai 11 masih sanggup. Yang penting di pinggiran kurmanya ada yang bakar, ada kangkung gitu ya. Ini kita kadang-kadang sama sahur musuhan padahal berkah. Maksudnya bukan cuma makannya, sholatnya itu diganjar. Allah Akbar. Ana ajzibi kata Allah. Aku yang ganjar, nggak bisa ditaker. Puasa itu ibadah Syria, ibadah yang nggak ada takerannya. Makanya Nabi nggak berani naker, takerannya punya Allah. Allah Akbar. Nah terakhir, kita pengen mati kita husnul khatimah. Ciri orang yang keluar dari Ramadan mendapatkan keberkahan Ramadan, dia lebih baik amal ibadahnya. Kalau kemarin tarawihnya rajin 11, kemudian 20 rakaat atau berapapun dia rakaat yang diambil, maka seyogyanya sekedar sholat isya subuh kecil 11 aja dihajar, kan gitu. Ya, kalau kemarin di Ramadan sanggup menahan lapar, terus kemudian selesai minal aidin kita menjadi rakus lagi. Terus di mana Ramadannya? 12 jam kita tahan bisa. Kalau kemudian kelar Ramadan kita rakus kembali, berat badan naik kita kembali, kita harus pikirin apakah kita dapatkan Ramadan. Yang terakhir, walladzina yatujuhum fi rahmatillah. Orang-orang yang diputihkan wajahnya bercahaya ketika Allahu Akbar, Allah malam takbiran, dan ketika pagi hari akan bercahaya. Bukan soal baju barunya. Kalau urusan baju baru dan lebaran semua orang boleh. Di kampung saya preman paling tengil, lebaran paling depan Pak. Sallallahu alaihi Muhammadnya sambil nangis-nangis. Saya ketawain aja, puasa kagak tapi lebaran paling. Semua orang boleh lebaran, tapi apa semua orang minal aidin al faidin? Tidak semua orang. Nah terakhir ilmu fikihnya yang berangkat besok mudik dalam fikih boleh berbuka jaraknya 90 kilo. Ingat, kalau pakai waktu tempuh relatif, saya Jatiwaringin kemari bisa 2 jam. Sementara Jatiwaringin Bandung 2 jam, itu namanya waktu tempuh. Kita nggak main di waktu tempuh, kita mainnya di jarak tempuh. Betapapun 90 km ditempuh 40 menit, Anda boleh berbuka naik bus di Bandung. Begitu aturan fikih. Jadi pakai jarak tempuh. Nah Anda berbukanya ini banyak nggak difahami sama orang-orang. Musafir itu melewati garis wilayah. Yang diminta adalah 90 kilo. Artinya Bapak berbukanya udah di Cipali, jangan baru di Kampung Rambutan udah ngopi. Pagi-pagi udah ngopi, udah ngerokok. Mau kemana? Mudik. Ini belum berangkat. Kali-kali aja bisnya mogok gak jadi berangkat, gak jadi musafir. Ini banyak yang gak paham. Makanya di terminal udah pada ngopi, udah pada kayak gitu. Salah. Lewatin dulu batas wilayahnya, yaitu 90 km. Nah itu adalah musafir. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.